Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Luk Pitu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah surahkan untuk kita semuanya. Mbah Baidowi dengan tegas, lantang, dia mempersilahkan Gus ya ini untuk live bareng bersama, dialog ya terkait isu yang sedang berkembang saat ini, bagaimana mensinkronkan. Nah, kemungkinan besar Gus ya ini menyimak apa yang menjadi statement daripada Mbah Baidowi sehingga tergelitik untuk mengajak Mbah Baidowi live bersama terkait nasab Ba'alawi yang saat ini sedang berkembang marak menjadi perhelatan pembicaraan masyarakat luas. Tegas apa yang disampaikan oleh Mbah Baidowi terkait tantangan debat kecil-kecilan, tipis-tipis, debat tipis-tipis ala live streaming via YouTube atau konten. Langsung atau tidak langsung, ditampik atau tidak, bahwa kesemuanya itu sudah menjadi pembicaraan masyarakat luas. Mau tidak mau harus ada yang menyelesaikan. Jangan sampai ada pembiaran sehingga bola panas ini menggelinding, tidak tentu arah, tidak ada ujungnya. Sehingga perlu adanya penyelesaian yang cantik, yang manis, yang relevan sesuai dengan referensi yang ada. Kalau Mbah Baidowi kan berdasarkan sejarah yang ada. Mana kalau ada penampikan daripada dzurriyyah Rasulullah lewat Wali Songo, itu sama juga akan menghilangkan sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia ini. Karena rata-rata pemangku kebijakan sultan di tanah Jawa ini atau di Andalas, di Kalimantan, tidak lepas dari Trah Wali Songo. Banyak sekali. Karena apa? Dirunut dari Majapahit itu pun di situ ada Raden Patah, sampai dengan Pajang, Mataram, Sriwijaya, semua itu tidak lepas dari dzurriyyah Wali Songo. Sehingga manakala Gus Yahya ini juga menanyakan atau bahkan meragukan hal tersebut, tentu akan mengabulkan sejarah Indonesia di bumi Nusantara ini. Kita simak bersama-sama videonya Mbah Baidowi yang luar biasa. Dan yang membuat masalah itu siapa, Ustadz Zaini? Oknum Ba'alawi, ya, oknum Ba'alawi harus kita garis bawahi. Oknum Ba'alawi mengusik dzurriyyah Wali Songo, katanya putus dan tidak ada. Masalah dzurriyyah Wali Songo menuntut atau tidak itu enggak masalah. Tapi dzurriyyah Wali Songo itu punya kewajiban untuk menunjukkan identitasnya, nasab atau keturunannya, karena ada hubung kaitnya dengan berdirinya negara ini dan kerajaan-kerajaan dan kesultanan seluruh Indonesia. Maaf, ini sudah mabni. Kalau bahasa santri yang goblok seperti saya, Ustaz Zain, ini mabni, mabniun ala fatin, mabniun ala tamin, ya terserah, pokoknya mabni. Sudah tidak bisa diganggu gugat. Dan ini ada orang yang mengotori kemerdekaan, yaitu Baldatun Thoyibah, negara yang sudah baik dengan berbagai catatan sejarahnya. Masih ada kelemahan dari berbagai sisi, harusnya kita membersihkan agar menjadi Warabbul Ghafur. Tugas kita apa sebagai anak bangsa, Ustaz Zain?
Kalau negara ini dikotori, apakah kita tidak memiliki kewajiban untuk membersihkan kotoran-kotoran itu? Kita sebetulnya tidak ngomong Alawi keseluruhan, karena ada pihak-pihak di Robitoh yang ikut-ikutan. Maka tersangkutlah karena satu oknum atau dua oknum. Harus garis bawahi, dan Bani Alawi dengan Wali Songo itu berbeda, jangan dicampur aduk. Jangan dicampur aduk. Walaupun saudara, seumpama saya sama kamu Ustaz Zaini, saudara. Saudara dari mana? Nanti karena Anda menyinggung, seandainya Anda saudaraku menyinggung saya, karena saya sudah mengakar budaya, maka saya menunjukkan nasab saya sebagai bentuk pengabdian saya pada bangsa, agama, dan budaya kesukuan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan bahwa di mana letak kekotoran atau keluarga Wali Songo dan kesultanan-kesultanan itu mengotori bangsa ini, merusak bangsa ini, hingga dikatakan duriah, rusak, dan banyak sekali kata-katanya Ustaz Zaini. Maka sebetulnya Anda sudah jelas di Alawi, Anda ngaku sendiri. Saya punya kewajiban sebagai rakyat Indonesia, seandainya saya dulu rakyat kerajaan Majapahit mbah-mbah saya, dan atau rakyat Mataram, rakyat, saya tidak menunjukkan nasab, saya berhak membela kerajaan saya yang ada hubungan kait dengan urusan Wali Songo. Harus saya jaga, itu kewajiban dan bangsa, dan untuk kepentingan rakyat Indonesia dan ke seluruh kesultanan bangsa Indonesia. Dan satu lagi Ustaz Zaini, kalau Anda berpihak pada Alawi, saya akuni jempol, Anda gentleman, dan saya berusaha berbuat gentleman. Cocok ini, manis sekali ini. Kemudian jangan mengaitkan ta'aluk Ustaz Zaini, ta'aluk atau alasan rujukan sebuah karya kitab ini dari Bani Alawi, ini dari Bani Alawi, ini dari Bani Alawi yang memiliki ilmu itu lain, dapat petunjuk dari Allah, itu lain. Kita membahas oknum Bani Alawi, oknum Bani Alawi, maka tercetusnya nasab, karena itu sejarah sebetulnya yang mengawali mimpi saya, dan itu ada YouTube-nya. Dan kemudian tanggal 4 Ramadan itu terjadi, kemudian tanggal berapa Ramadan Kiai Imad menyampaikan tes DNA dan lain sebagainya. Baru 3 bulan, berarti Syawal, bulan Ramadan ya, Syawal, sudah 1 bulan, Selo, besar, Suro, masuk Suro. Berarti minim selisihnya berapa? Sekarang tanggal berapa? Dengan kejadian saya. Makanya saya harus berbicara. Sudah kita dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Mbah Baidowi, menerima tantangan Gus Zaini untuk berdebat tipis-tipis, live streaming via channel YouTube. Syukur bagai bisa ngopi bersama, ya. Mbah Baidowi itu tidak perlu ndaki-ndaki, ya. Dia adalah pelaku sejarah. Mbah Baidowi adalah tahu persis bagaimana perjalanan sejarah para pendahulu di negeri ini, sehingga menyampaikan apapun berdasarkan realita yang ada. Jadi kalau saya garis bawahi, saya stabilo skandal, ya. Manakala Gus Zaini itu mempertanyakan atau Gus Zaini itu meragukan statement daripada Mbah Baidowi itu, ya kurang pas menurut saya. Karena apa? Mbah Baidowi kalau ngomong itu berdasarkan realita yang ada di bangsa ini, sejarah-sejarah nyata, karena semuanya itu tidak hanya sekedar mimpi.
ilusi, jare, semua itu berdasarkan fakta-fakta sejarah. Karena bagaimanapun peran Wali Songo di bumi Nusantara ini sangatlah luar biasa. Manakala ada dzurriyyah Wali Songo yang ditampik, yang dimentai, yang dipatahkan hanya sekedar dengan omongan tanpa tahu runut sejarah yang ada, menjadi hal yang tidak masuk akal, justru akan memperkeruh keadaan, bisa memecah belah anak-anak bangsa. Karena Wali Songo sampai saat ini terah-terahnya masih menyebar luas di pelosok penjuru dunia ini, tidak hanya di Indonesia. Sehingga itu bukti nyata nutfah nubuah sampai kepada dzurriyyah Wali Songo. Ya. Manakala ada yang menyatakan suatu oknum bahwa itu terputus, menjadi pertanyaan di khalayak, tanda tanya, tanda pentung yang besar. Ada apakah gerangan? Kok bisa memberikan statement seperti itu? Sehingga perlu Mbah Baitoi meluruskan berdasarkan fakta-fakta yang ada, tanpa harus lewat tulisan yang daki-daki, tapi dengan pernyataan-pernyataan yang masuk akal dengan logika-logika yang memang itu berdasarkan sejarah yang ada di bumi Nusantara ini. Tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Mbah Baitoi menjadi pencerahan buat kita semua. Sebagai anak bangsa, kita harus mengamini bahwa peran Wali Songo di bumi Nusantara ini adalah nyata. Selaku penerus, kita harus mempertahankan apa yang menjadi ajaran-ajaran Rasulullah lewat Wali Songo. Segala khilaf mohon maaf ya, tentunya NKRI Hakamati Nusantara milik kita. Semoga ini menjadi pencerahan dan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.